Salam sejahtera sahabat GPIB dimanapun berada. Tentu kita bersyukur bahwa kita berada dalam keadaan yang baik dan sehat. Dan kali ini kita jumpa dalam podcast khusus yang menjelang PSR juga begitu ya. Dan kali ini untuk bidang 1, yaitu bidang teologi dan persidangan gerejawi, kami akan menceritakan apa yang sudah dilakukan dalam satu periode dari 2021 ke 2025 ini. Dan sebelum masuk ke 3 bidang yang ada di Departemen Teologi, tentu kita perlu mendengar dari fungsionaris Majelis Sinode yang secara khusus bertanggung jawab, mendampingi kami Departemen Teologi, yaitu Pak Ketua Umum, Bapak Pendeta Paulus Karisor Mambi. Nah, terima kasih Pak Pendeta. Siap. Dan juga Ibu Sekretaris Umum, Ibu Pendeta Eli Domingas Pitoy Debel, Sekretaris Umum. Terima kasih juga Ibu sudah hadir. Dan kita akan mendengarkan dari Pak Ketua Umum dan Ibu Sekretaris Umum terkait dengan apa yang menjadi tanggung jawab dan juga dari bidang teologi dan persidangan gerejawi. Pak Pendeta, silakan Pak Pendeta. Ya, terima kasih Pak Pendeta Ruben Tersang. Ya, memang kita bersyukur GPIB ada arahannya yang jelas. Ya, Baktera GPIB ini mau kemana, gitu ya. Dan itu dirumuskan berdasarkan pemahaman teologi, ya, pemahaman iman Kristen yang disepakati bersama dan dituangkan selalu di PKUPPG. Kita sudah melewati PKUPPG jangka panjang pertama, tema besarnya Yesus Kristus sumber hidup. Kemudian jangka panjang yang kedua ini yang akan berakhir sedikit lagi nih, beberapa hari lagi nih, dengan tema besarnya Yesus Kristus sumber damai sejahtera. Dan kita memasuki di jangka pendek yang terakhir saat ini. Temanya cukup panjang nih, membangun sinergi dalam hubungan gereja dan masyarakat untuk mewujudkan kasih Allah yang meliputi seluruh ciptaannya. Mewujudkan kasih Allah dalam kaitan gereja dan masyarakat. Ini KUPPG yang keempat yang terakhir, yang masih kita jalani sampai pada PSR yang sebentar lagi akan kita laksanakan. Nah, tema yang terakhir kita di tahun 2025-2026 adalah memperteguh panggilan dan pengutusan gereja secara intergenerasional dengan mendayagunakan teknologi digital untuk mewujudkan kasih Allah dalam seluruh ciptaan. Ini tema-tema tahunan ini sebenarnya berkesinambungan ya. Kalau kita lihat dari 2022 ke 2023, itu temanya mengoptimalkan sinergi intergenerasi di GPIB dengan mengembangkan kepemimpinan misioner dalam konteks budaya. Jadi ini mengoptimalkan sinergi, itu yang pertama. Ya. Sinergi antar generasi harus dioptimalkan. Untuk apa dioptimalkan? Untuk diberdayakan. Nah ini tema 2023-2024. Untuk diberdayakan ya secara intergenerasi dalam rangka merawat jejaring sosial tadi gereja dan masyarakat. Ya, jejaring sosial dan ekologi. Nah, setelah optimalkan sinergi antar generasi, diberdayakan kemudian tahun 2024-2025 itu temanya bagaimana kita ini udah masuk di action nih. Bagaimana kita melayani dan bersaksi secara intergenerasi ya berbasis komunitas digital demi kesejahteraan bangsa dan juga kebutuhan ciptaan. Nah, setelah dia naik sampai action, terakhir nih, tahun yang terakhir dari KUPPG jangka pendek keempat ini, kita diperteguhkan lagi nih soal bagaimana tugas panggilan dan pengutusan kita. Temanya ya memperteguh panggilan dan pengutusan gereja. Ya, diperteguh lagi panggilan dan pengutusan gereja itu yang harusnya bagaimana gitu ya. Dan ayatnya sudah jelas, Yesaya 42 ayat 5, 6 dan 7 yang dicuplik juga oleh Dr. Lukas di Lukas pasal 4 ayat 18 dan 19. Roh Tuhan ada padaku untuk apa? Untuk membebaskan orang dalam penjara,
melekkan orang-orang buta dan sebagainya. Itu kan tugas panggilan dan pengutusan kita bersama. Nah, ini semua dilakukan, tema-tema ini dalam rangka apa? Dalam rangka bagaimana GPIB dalam jangka panjang yang kedua ini benar-benar bisa menjadi gereja yang mewujud nyatakan ya damai sejahtera Allah bagi seluruh makhluk ciptaannya. Ini arahnya semua sudah jelas gitu. Jadi mari kita komit aja di situ, karena itu keputusan kita bersama. Sebab belakangan ini kan kalau kita lihat di medsos, dunia medsos, waduh ajarannya macam-macam. Dan itu bisa membingungkan kita. Kita sudah punya arah yang jelas, bahkan yang sudah dituangkan sampai di SBU. Nah, itu arah perjalanan Bahtera GPIB. Secara teologis, kita jalan bersama-sama. Gitu, Pak Pendeta. Terima kasih, Pak Pendeta, Pak Ketua Umum. Jadi kita sudah mendapatkan gambaran jelas tentang bagaimana perjalanan GPIB yang dituntun dengan tema 20 tahun pertama, 20 tahun kedua, dan kita sekarang ada di jangka pendek yang terakhir ya. Ya. Jangka pendek yang terakhir dengan tema di tahun ini memperteguh panggilan dan pengutusan. Ya. Nah, dari situ tentunya kita sama-sama mengingat bahwa periode jangka pendek keempat ini, yang terakhir ini, kita kan diguncang dengan COVID, dan itu membuat kita harus melakukan banyak hal gitu ya dalam hidup bergereja dan seterusnya. Nah, Ibu Sekum, ini bagaimana nih kita di Departemen Teologi? Memang nanti akan dijelaskan program-programnya yang dikerjakan selama ini, tapi bagaimana Ibu Sekum menceritakan, mengomandoi untuk mengatur, menata, mengarahkan yang ada di Departemen Teologi? Ya. Bu Pendeta, silakan. Baik, terima kasih Pak Pendeta Ruben. Setelah kita mendengarkan penjabaran yang disampaikan oleh Pak Ketum tentang tema yang menjadi arah kita, maka kita harus menerjemahkan itu melalui program yang kita buat. Pasti yang kita lakukan di Departemen Teologi dan Persidangan Gerejawi adalah berkoordinasi. Berkoordinasi karena kita ada 3 bidang, maka subbidang maksudnya, maka saya akan terus berkoordinasi dengan baik dari ketua departemen sampai ke sub-subnya. Kita coba untuk menerjemahkan itu. Ya, sebagai contoh misalnya ketika kita akan masuk pada minggu-minggu Advent menuju ke Natal, ya kami bersama dengan tata ibadah, kita melihat dari tema yang sudah ada, lalu kita breakdown menjadi tema menuju ke Advent sampai ke Natal. Atau masa raya Paskah, kita lakukan itu untuk menerjemahkan apa yang kita mau sampaikan dalam pembinaan-pembinaan, apakah itu melalui khotbah, atau juga serial pembinaan yang kita lakukan untuk diaken penatua dan juga bagi para pendeta. Selain itu, kita punya wadah digital, Pak Pendeta. Itu sering kita muncul di Morning dan Night Call GPIB dan juga radio GPIB. Nah, disitulah bagian yang tadi dijelaskan tema, baik tema 20 tahun, tema 5 tahun, tema tahunan, bahkan tema mingguan, Pak Pendeta. Betul. Itu sudah disampaikan oleh teman yang ada di bidang sabda, sub bidang sabda. Dari bagian itulah kita mewujudkan dalam aksi, aktivitas-aktivitas. Misalnya di Departemen Teologi, kita akan menyusun nas-nas Alkitab, dalam koordinasi bersama, kemudian Nats Alkitab itu 1 tahun, lalu juga nanti kita keluarkan berbentuk agenda yang mempermudah ya Pak Pendeta, supaya kalau misalnya sabda belum nyampe di agenda itu kita sudah punya. Nah, ini lebih mudah lagi karena kita mau pakai ruang digital untuk bisa tersebar
kemana-mana. Bahkan pernah Pak Pendeta dari salah satu gereja saudara telepon, boleh nggak kami ambil bagian dari pembinaan taruna? Nah, saya bilang kami ada 2 tawaran, ada secara hard copy, ada digital. Mereka lebih pilih digital. Ya, dunia itu sudah tidak bisa kita hindari. Betul. Itu saya rasa Pak Pendeta, jadi fungsinya saya adalah berkoordinasi dengan teman-teman, baik di Departemen Teologi dan Persidangan Gerejawi. Satu hal lagi Pak Pendeta, di persidangan gerejawi yang kita ikuti, baik kita lakukan persidangan sinode tahunan, tapi ada informasi-informasi yang kita boleh sampaikan dengan kegiatan-kegiatan oikumenis, baik kegiatan PGI maupun juga kegiatan secara Asia, internasional. Ya, kita pernah menyelenggarakan kegiatan CCA di sini. Kemudian, dan itu semua dibiayai oleh GPIB. Terima kasih bahwa GPIB dipercayakan. Kemudian kita ada di kegiatan WCRC. Hari ini ada beberapa dari kita yang mengikuti, bahkan dari WCRC sendiri yang meminta mereka untuk hadir. Nanti sekitar bulan Desember ada WCC, pertemuan perempuan, dan ada beberapa teman yang diminta untuk ikut. Dan catatan secara khusus Pak Pendeta, karena saya mengikuti kegiatan Gereja Protestan Indonesia GPI. Jadi kami bawa oleh-oleh dari Talaut. Di situ baru saya mengerti bahwa kenapa perjanjian itu bisa dilanggar. Bahasanya adalah mereka membaca surat yang dikeluarkan oleh kita, bahwa biarlah masing-masing gereja, para pendetanya menggunakan identitas mereka saat diteguhkan. Yang kedua, GPIB tidak mengikat perjanjian apapun. Nah, ini yang menjadi titik krusial menurut gereja saudara kami. Sehingga mereka lakukan itu. Ya, akhirnya ada penyampaian, ya yang sudah dibuka tidak mungkin ditutup. Tapi ya kami belum selesai dengan makna dari perjanjian itu. Tapi yang sudah terjadi demikian. Lalu dengan adanya perkembangan gereja-gereja, tadi yang Pak Ketum sudah singgung, banyak kan ajaran berseliweran di ruang digital, ruang virtual. Nah, GPIB kalau kita nggak siap dengan jalur ini, kita bisa terombang-ambing juga, Pak Pendeta. Jadi kami berusaha untuk mengatakan bahwa dalam posisi kami sebagai GPIB, kami perlu tetap menjaga ajaran dan juga kesiapan dalam pelayanan itu kami lakukan bukan untuk kami yang aman, tetapi bagaimana umat Tuhan itu dipelihara dengan informasi yang sesuai dengan tema yang menjadi arahan kita. Menurut saya itu Pak Pendeta. Terima kasih. Terima kasih. Jadi Pak Ketua Umum dan Ibu Sekretaris Umum, Departemen Teologi ini salah satu dari unit misioner sinodal yang memang mengerjakan atau menjabarkan ya apa yang menjadi keputusan-keputusan gerejawi, dan kemudian ya fokus utamanya untuk warga jemaat GPIB, tetapi juga membuka diri untuk kerjasama ekumenis, bahkan internasional, tingkat nasional. Dan kemudian dengan pengalaman kita melewati COVID, kita juga menjabarkan ini bukan hanya secara konvensional ya. Dalam satu periode ini kita banyak sekali kegiatan-kegiatan yang kita juga memanfaatkan teknologi digital begitu. Dan Departemen Teologi bukan polisi teologi, tapi departemen, karena ada ungkapan begitu. Ya, karena kan
PKUPPG kita bicara tentang 3 fungsi utama, ada 4 fungsi penunjang. Ya. Lalu ada 6 bidang, dan semuanya itu berkelindan. Ya. Jadi bukan Departemen Teologi jadi Betul. PM-nya atau apa aja, bukan. Tapi Departemen Teologi sinergitas. Sinergitas. Nanti dari bidang-bidang akan menjelaskan, khususnya di tim pemerintahan, Sinode dengan sangat jelas membentuk tim yang melintas departemen, lintas dewan, untuk mengatakan inilah Sunhodos gitu. Dan inilah pesan yang memang harus kita bawa terus, kita tumbuh kembangkan begitu ya. Dan yang menjadi catatan kita bersama bahwa GPIB tidak bertumbuh sendiri untuk diri sendiri, tapi juga untuk gereja-gereja di Indonesia, bahkan juga untuk gereja di dunia begitu ya. Kira-kira begitu ya. Kita bersyukur. Pak Ketua, terima kasih. Pak Ketua Umum, Bu Sekretariat Umum, terima kasih. Sama-sama. Selanjutnya nanti teman-teman dari bidang-bidang akan menceritakan apa-apa yang sudah kita lakukan dalam satu periode ini. Sekali lagi terima kasih, Tuhan berkati kita semua. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Ya, kita akan lanjutkan pada bagian berikutnya. Dari bidang-bidang akan menyampaikan apa hal-hal yang sudah dikerjakan dalam periode ini, baik dari bidang ibadah, kemudian kajian, dan juga sabda-sabda. Biarlah informasi ini juga boleh bermanfaat buat kita semua sebagai bagian utuh dari GPIB, gereja yang Tuhan panggil dan utus di Indonesia. Tuhan berkati kita semua. Shalom, kali ini kita bersama dengan Departemen Teologi. Saya bersama dengan rekan-rekan, ada Pendeta Henry, Ketua Bidang Kajian. Kemudian Pendeta Stefan Siombing, Ketua Bidang Sabda-Sabda. Dan Pendeta Dina, Sekretaris Departemen, yang kali ini juga akan menyampaikan hal-hal yang terkait dengan bidang 1, yaitu Ketua Bidangnya Pendeta Debbie. Ada juga rekan-rekan yang lain yang tidak dapat hadir kali ini, tapi baiklah kita dalam kesempatan ini bisa berbagi informasi tentang apa yang sudah dilakukan oleh Departemen Teologi. Mungkin kita bisa mulai dari Pendeta Dina dari bidang ibadah ya. Silakan Bu Pendeta. Baik, terima kasih Pak Pendeta Persang. Saudara sekalian, di bidang 1 yaitu terkait dengan ibadah-ibadah, apa yang menjadi tugas dari Departemen Teologi di subbidang ini yaitu mempersiapkan berbagai tata ibadah secara sinodal. Dan tata ibadah yang disiapkan itu tentu terkait dengan kalender gerejawi dan juga hari-hari khusus baik itu nasional maupun juga hari-hari khusus di internasional. Di samping itu, saudara-saudara, di dalam program kerja sebenarnya juga dilakukan pembinaan tentang tata ibadah ini. Nah, dari apa yang telah disiapkan dari tahun 2022 sebenarnya sampai dengan tahun 2026 dan kita melaksanakan sampai dengan Oktober tahun 2025 ini, maka ada beberapa hal terkait dengan ibadah, yaitu menyiapkan tata ibadah yang kemudian secara khusus disampaikan penjelasannya melalui podcast yang dibuat oleh Departemen Teologi bernama Didake, khususnya terkait dengan Hari Suci di siklus Paskah dan juga siklus Natal terkait dengan minggu-minggu Advent. Itu dijelaskan dan apa saja peralatan, simbol-simbol yang digunakan itu dijelaskan melalui podcast. Tidak hanya sekali tetapi ada 2 kali itu dilaksanakan. Kemudian tata ibadah yang dibuat selama ini, apa yang menjadi kebutuhan di jemaat untuk hari-hari gerejawi, khususnya kalender gerejawi kita, juga hari-hari terkait dengan misalnya hari ulang tahun unit misioner yang ada di GPIB, atau hari-hari perayaan yang secara internasional juga dirayakan, termasuk di tingkat nasional, misalnya ibadah terkait dengan hari keluarga, hari ibu, juga terkait dengan hari AIDS sedunia, itu juga dibuat tata ibadah yang mencoba untuk mengarahkan jemaat untuk memaknai, merayakan, tapi juga menghayati
semua peristiwa yang ada di sekitar kehadiran GPIB. Kemudian saudara-saudara terkait dengan pembinaan dilakukan baru pada tahun 2025 ini, dan itu dilaksanakan berbarengan dengan satu program yang disiapkan oleh Departemen Teologi khusus untuk menyambut persidangan Sinode Raya. Di dalamnya ada kegiatan doa dan dialog. Nah, bersamaan dengan kegiatan itu di beberapa sentra, di 6 sentra yang dibuat, dilaksanakan juga sosialisasi. Jadi pembinaan itu dalam bentuk hanya sosialisasi tata ibadah keputusan persidangan Sinode tahun 2021. Mengapa itu dilaksanakan? Karena di berbagai jemaat dibutuhkan penjelasan-penjelasan yang lebih detail dan juga hal-hal yang terkait dengan alasan teologis terhadap tata ibadah yang merupakan keputusan persidangan Sinode tahun 2021 yang dilaksanakan di jemaat-jemaat. Nah, itu yang dapat dilakukan terkait dengan program yang disusun. Selain program rutin dan non-rutin, ada juga proyek, dan memang membutuhkan energi yang besar dan juga concern yang cukup besar untuk melaksanakan proyek ini, yaitu terkait dengan pengadaan Gita Bakti dengan akord yang lengkap, dan juga khususnya lagu-lagu untuk Pelkat PA dan Pelkat PT. Nah, sayang sekali bahwa ini belum bisa dirampungkan, tetapi sebetulnya prosesnya sudah dimulai. Di samping itu, ada satu kegiatan yang cukup besar yang dilakukan, yaitu terkait dengan konser dalam rangka hari ulang tahun Gita Bakti. Dan itu sudah terlaksana dengan begitu baik, melibatkan jemaat-jemaat. Di dalamnya pun ada pembinaan yang dilakukan di beberapa sentra. Kalau tidak salah itu ada kurang lebih 3 sentra yang dilakukan. Ada pembinaan tentang tata ibadah sekaligus tentang lagu Gita Bakti. Dan kemudian diikuti dengan konser Gita Bakti. HUT Gita Bakti itu sendiri berpusat di GPIB Shalom Cikampek. Dari jemaat yang kecil kita berupaya untuk melibatkan seluruh jemaat dalam rasa syukur atas begitu banyak nyanyian-nyanyian yang boleh dihasilkan di tengah gereja ini. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, Pak Pendeta, terkait dengan subbidang ibadah. Terima kasih. Terima kasih. Jadi dari bidang ibadah ini berusaha untuk memenuhi atau mewujudkan strategi di PKU-PPG kita ya, bagaimana membangun persekutuan, walaupun juga tetap terbuka ruang, khususnya melalui keberadaan para pendeta yang ditempatkan di jemaat, dan juga mengakomodir kearifan lokal. Jadi tata ibadah yang dipersiapkan, bukan tata ibadah yang rigid, yang kemudian kaku begitu, tetap terbuka lewat bimbingan teologi dari para pendeta. Dan itulah yang kita harapkan, karena GPIB ini kan sangat multikultural, kan begitu ya. Mungkin juga ada gitu ya Ibu Pendeta ya, kegiatan kita walaupun Departemen Teologi mensupport begitu ya, yaitu ulang tahun GPIB yang ke-75 ya. Oh iya. Kan kita ada beberapa ibadah yang menggunakan digital juga ya. Betul. Ya, jadi dalam rangka hari ulang tahun GPIB ke-75, selain kita merayakan secara besar-besaran begitu ya di Senayan, kita juga menerbitkan sebenarnya Alkitab. Jadi yang ada di depan ini Alkitab, di dalamnya ada logo 75 tahun. Nah, kita bekerja sama sebenarnya dengan bidang-bidang yang lain. Jadi kita lintas bidang sebenarnya, tapi kehadiran Departemen Teologi adalah mensupport seluruh kegiatan itu untuk bisa terlaksana dengan baik. Saya kira itu Pak Pendeta. Ya, baik. Penekanan yang tadi juga dari unit misioner bahwa di Pelkat PA ya, ada ibadah hari khusus begitu. Ketika memperingati misalnya PKLU, lalu mereka juga ada tata ibadah khusus begitu ya, dan kerja lintas unit misioner dengan departemen dan dewan, ya kita berusaha untuk saling melengkapi ya.
khususnya di bagian ibadah itu ya. Betul. Termasuk dengan Germasa dalam hal ini pengadaan tata ibadah dalam rangka lingkungan hidup. Dan itu kita mensupportnya walaupun itu dikerjakan oleh teman-teman dari Germasa, tapi kita tetap melakukan koordinasi dan mensupport hal itu. Artinya kita dari Departemen Teologi tetap berusaha untuk bagaimana konten, tata ibadah dan lain sebagainya sesuai dengan dokumen gereja yang ada, gitu ya. Mungkin ada ide-ide kreatif yang belum bisa diteruskan ke jemaat, ya kita menyadari bahwa apa yang diturunkan ke jemaat itu memang sudah harus menjadi dokumen gereja gitu ya, ketetapan gitu ya. Artinya ide kreatif tetap boleh terus dikembangkan, itu menjadi masukan yang berharga dan itu menjadi catatan ke depan kan begitu ya. Sehingga dari Departemen Teologi bisa terus mengemasnya, mengkajinya sehingga tata ibadah GPIB ini menjadi lebih bervariasi gitu ya. Seperti itu ya. Karena memang ada pertanyaan kan, kenapa ini nggak boleh, kenapa ini nggak boleh gitu ya. Jadi Departemen Teologi itu bukan polisinya gitu ya, bukan. Ada anggapan seperti itu kan, gitu ya. Tapi justru menjaga sesuai dengan berteologinya GPIB dan sudah dituangkan dalam dokumen gerejawi, gitu ya. Oke, baik, terima kasih Bu Pendeta Dina. Oke, nah ini nih, ini Pak Pendeta Stephen juga banyak pekerjaannya nih, 2022 sampai 2025 ya. Silakan Pak Pendeta dari Sabda-Sabda. Baik, dalam bidang sabda-sabda beberapa kegiatan yang memang secara rutin terus kita kerjakan. Yang pertama adalah pengadaan buku-buku sabda kita, SBU untuk bacaan umat, SGDK untuk rekan-rekan presbiter, SBP untuk kaum muda, lalu ada SBT untuk anak-anak teruna kita, dan juga SBA untuk bacaan harian anak. Juga ada pengadaan buku yang memang disiapkan bagi para kakak layan PA dan PT, dan itu secara reguler diterbitkan. Kita bersyukur bahwa dengan sejumlah materi ini dilakukan juga lokakarya baik dalam rangka mempertajam tema-tema, tapi juga memberi kemampuan teknis kepada para penulis sabda. Dan itu sebuah penyegaran baik untuk yang memang sudah terlibat maupun juga kepada para penulis yang baru terlibat dalam kegiatan ini. Kita bersyukur bahwa secara rutin dalam tiap tahun penyelenggaraan lokakarya mendatangkan hasil yang memuaskan. Kita juga mengembangkan kegiatan yang selama ini sudah berlangsung, komunitas baca Alkitab GPIB, baik dalam sosialisasi lewat sentra maupun juga dalam pelaksanaan secara terpadu ya, khususnya di PKP GPIB secara sinodal. Ada 17 grup yang masih berjalan sampai sekarang. Di jemaat-jemaat juga mereka menyelenggarakan kegiatan yang tentu disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Entah mereka baca 2 pasal, 3 pasal, tergantung kesepakatan jemaat-jemaat, dan itu sangat membantu ya kehidupan rohani jemaat. Termasuk juga bagaimana mereka membaca secara kontinu dari kitab Kejadian sampai Wahyu, ditambah juga bacaan dari Sabda Bina Umat. Sehingga Sabda Bina Umat yang sudah disiapkan itu juga menolong ya warga jemaat untuk makin bertumbuh dalam firman Tuhan. Kita juga mengadakan seminar yang sampai hari ini puji Tuhan sudah terselenggara dengan baik, dan apresiasi luar biasa dari para jemaat, dan kita percaya kalau ini bisa dilanjutkan di periode yang akan datang, tergantung ya fungsionaris yang memang membidanginya. Ini menjadi pembelajaran karena begitu banyak materi yang bermanfaat ya, tidak hanya menyangkut kandungan teologi dari bagian-bagian Alkitab, tapi juga isu-isu
kontekstual yang dibutuhkan, ya, misalnya soal bagaimana gereja ramah anak, bagaimana soal kita menghadapi kuasa kegelapan dan beberapa isu yang penting juga untuk merawat ya kesehatan mental maupun juga kehidupan perkawinan. Dalam rangka memberi kemampuan pada gereja untuk terus memberitakan firman, kita juga punya program morning call, night call, dan juga radio GPIB. Jadi ada pembekalan yang secara rutin disampaikan, baik dari fungsionaris majelis sinode, kami sendiri dari bidang sabda, maupun juga teman-teman dari bidang Inforkom Litbang. Jadi materi-materi itu akan menolong juga para pemberita firman dalam morning call, night call GPB di YouTube GPB Indonesia, yang tentu capaiannya sekarang makin menggembirakan. Jadi kita mengapresiasi rekan-rekan pendeta yang boleh dengan setia mengambil kegiatan morning call, night call. Tentu bukan pekerjaan yang mudah, tapi selama ini kita boleh berbangga bahwa GPIB terus dengan setia mengembangkan layanan morning call, night call, dan termasuk juga layanan audio, yakni radio GPIB. Terima kasih untuk Diaken Penatua, teman-teman dari seluruh wilayah pelayanan GPIB yang juga mau dibekali dan memberi diri supaya firman Tuhan juga dapat memberi kekuatan penghiburan bagi seluruh warga jemaat, termasuk juga mereka yang satu iman dengan kita. Jadi demikian Pak Pendeta Ruben untuk apa yang bisa kita kerjakan bersama dalam kegiatan Sabda. Banyak hal yang juga dikembangkan oleh teman-teman di Dewan PT, Dewan PA terkait juga dengan KBA. Jadi kita bersyukur kegiatan-kegiatan ini mendapat respon yang luar biasa. Baik, terima kasih Pak Pendeta Stefan. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Pendeta Stefan, bidang sabda-sabda, ini salah satu juga pemenuhan dari amanat PKUPPG, bagaimana kita mendorong jemaat kita untuk adanya literasi Alkitab dan juga digitalisasi pelayanan. MNC itu kita jaga dan pelihara, bahkan makin kesini justru makin banyak yang nanya kalau terlambat sedikit begitu ya. Saya sering ganggu Bung Arthur itu. Sekali-sekali Bung Arthur mesti tampil itu di MNC gitu ya. Itu tokoh di belakang itu semua gitu ya. Tapi bersyukur bahwa rekan-rekan pendeta ya dari pos-pos dari mana saja. Dan itu juga membangun tuh yang namanya atmosfer ber-GPIB. Oh, GPIB bukan hanya di Jakarta, tapi ada di berbagai tempat. Dan ini dilengkapi lagi dengan seminar Alkitab itu. Dan antusias juga ya. Jadi dari yang awalnya adalah akun jemaat, terus kemudian tahun berikutnya kita buka jadi akun pribadi juga boleh. Artinya dari kami, Departemen Teologi, sangat akomodatif ya terhadap aspirasi-aspirasi, sehingga kemudian tahun berikutnya kita buka buat pribadi gitu. Dan memang ada banyak akun-akun pribadi yang memang rindu untuk belajar Alkitab, dan itulah salah satu strategi kita bagaimana mendorong literasi Alkitab dan sekaligus juga tentu menguatkan teologi kita gitu ya. Karena Pak Pendeta Stefan secara baik dan cermat memilih narabina-narabina juga itu ya untuk mengarahkan gitu ya. Jadi beragam dan jelas gitu ya tentunya ya. Baik, terima kasih Pak Pendeta Stefan. Terima kasih ya. Pendeta. Sekarang kita ke bidang 3. Ini kajian nih, mengkaji terus beliau nih. Pendeta Henry, silakan. Ya, baik Pak Kadep, terima kasih. Ya, saya coba awal dengan pertama kali kita baru terpilih ya, baru ditunjuk jadi departemen ya, ditugaskan. Terus bertemu dengan ketum, dengan sekum begitu. Saya masih ingat begitu ketum bilang kajian nih kerjanya apa kan gitu. Terus kata ketum, Hen, coba kalau bisa itu teologi GPIB itu didaratkan katanya. Oh, jadi itulah fokus kajian selama ini, bagaimana mendaratkan teologi GPIB. Ya, karena memang dalam rancangan PKUPPG keempat kan pokok pikirannya itu adalah penguatan teologi GPIB ya. Artinya bukan secara konseptual saja, tapi bagaimana teologi itu yang selalu menjadi masukan
dari sejak pemahaman iman dibuat 86 sampai sekarang itu bagaimana sih itu bisa didaratkan, bisa dipahami. Nah, itulah ya di situ Pak Kadep kita berproses ya selama berapa tahun sih? Dari 2022 ya? 4 Ya, tahun. Ya, 4 ya, tahun ya? sudah 4 tahun, sudah 4 tahun. 3 tahun? 3, 22, 23, 21. 24. Oh ya, baiklah. Kerjanya dulu. Ya. Jadi akhirnya di situ kita coba untuk melihat pemahaman iman, ya kan, terus kemudian bagaimana dia harus berada dalam koridor rancangan KUPPG itu. Dan pertama 2022 kita bertemu dengan momentum agenda sinodal pemilihan ya penatua diaken. Ya, itu penatua diaken kan. Nah, disitulah kita mulai istilahnya mendesain materi-materi untuk penatua diaken yang bersumber dari pemahaman iman, tapi juga dalam rangka mensupport terwujudnya rancangan panggilan pengutusan GPB yang ada di KUPPG 4 ini, gitu ya. Jadi akhirnya lahirlah materi bina untuk bakal calon tetap, gitu ya. Sampai akhirnya terus ada untuk PHMJ dan BPJ, gitu. Dan terus diselenggarakanlah TOT itu kerjasama dengan PPSDI. Ya itu PPSDI ya. Ya, kerjasama PPSDI itu gitu ya. Baik, nah jadi dari situ kemudian sudah kita rancang, lalu kemudian selain itu juga kita persiapkan. Jadi di lingkup majelis jemaat atau presbiternya materinya ada, nah terus kemudian kita siapkan di warga jemaatnya, ya, nah dengan melakukan perelevansian katekisasi CD, bukan katekisasi CD 2010 yang selalu jadi rekomendasi dari setiap persidangan gitu ya. Nah akhirnya kita relevansikan, tapi dengan pendekatan yang lebih segar lah, karena juga kita harus mengakomodir amanat persidangan bagaimana supaya GPB punya katekisasi CD yang merangkul kaum disabilitas gitu ya. Jadi akhirnya bukan hanya perspektif doktrin saja yang kita gunakan, sistem teologi sistematika dalam menyusun itu, tapi juga bagaimana katekisasi CD itu menjadi ruang untuk memupuk kesadaran dan kebiasaan sejak dini atau sejak remaja muda itu untuk terbiasa dalam sebuah persekutuan yang beragam. Nah, akhirnya katekisasi CD itu dikemas selain dengan perspektif dari teologi pemahaman iman, dari teologi GPIB secara doktrinal, tapi juga secara praktikal kita mengemas menjadi sebuah ruang bagi tumbuhnya sebuah persekutuan, gitu, persekutuan jemaat yang terbuka pada keragaman. Nah itu memakai pendekatan PAK dengan katekisasi inklusi akhirnya dibuat. Nah artinya tahun 2022 itu selain materi bina penatua diaken, PHMJ, akhirnya dirumuskanlah untuk perelevasian katekisasi CD yang tahun 2023 diterbitkan, di launching waktu itu ya. Dan kemudian dibuat TOT ya, kalau nggak salah waktu itu TOT di tiga sentra ya, tiga sentra untuk katekisasi CD. Nah 2023 itu juga sudah dimulai perancangan untuk memenuhi amanat persidangan terkait dengan katekisasi praperkawinan. Nah itu ya. Jadi katekisasi praperkawinan sesuai amanat persidangan di Surabaya mulai dirancang tidak hanya melalui pendekatan teologi saja, tapi juga dengan multidisiplin yang lain. Karena saat itu orientasi kita adalah bagaimana menciptakan perkawinan yang itu berdampak pada terciptanya sebuah keluarga yang kuat di tengah-tengah konteks saat ini gitu ya. Nah jadi tidak hanya pendekatan teologi yang digunakan, tapi juga ada pendekatan psikologi, ada pendekatan kesehatan, gitu ya, kesehatan reproduksi, lalu juga ada pendekatan hukum, ada pendekatan finansial digunakan untuk itu. Jadi akhirnya tahun 2024 ya, 2024 selesailah akhirnya terbitlah buku katekisasi praperkawinan GPIB dengan 11 materinya. Ya, yang kemudian di Salatiga di launching Salatiga. Ya, di PST 2025 kemudian di launching. Ya. Nah, itu beberapa saja yang kemudian kami lakukan dalam waktu yang diberikan, kesempatan diberikan sesuai dengan arahan ketum di awal, bagaimana
teologi GPIB itu didaratkan dan melalui instrumen-instrumen seperti itulah. Jadi baik di lingkup presbiter maupun di lingkup jemaat, gitu ya, mereka dapat memiliki pemahaman, wawasan dan tentang teologi GPIB dan bagaimana kemudian itu bisa dihidupi dalam konteks kehidupan mereka, baik secara personal, keluarga maupun dalam persekutuan dan dengan masyarakat. Ya, secara garis besar kayaknya itu. Ya, memang ada yang lain, tapi kayaknya itu aja dulu. Ya, jadi dari Departemen Kajian memenuhi harapannya bahwa mendaratkan teologi GPIB dalam hal ini yang selalu menjadi pertanyaan gitu ya. Kalau ditanya presbiter atau anggota jemaat, tahu nggak pemahaman iman GPIB? Itu pertanyaan sederhana yang selalu tidak bisa dijawab. Nah, melalui Departemen Teologi dalam periode ini semua bidang khususnya kajian mendaratkan itu dan menselaraskan untuk semuanya. Jadi ketika bicara katekisasi CD, bicara katekisasi praperkawinan, bicara dokumen-dokumen yang lain itu berangkat dari pemahaman iman itu. Sehingga ketika orang bicara pemahaman iman, mereka ngerti, oh ada bagiannya di sini, ada bagiannya di sini. Dan itu yang disebut dengan relevansian tadi ya. Iya, betul. Sehingga mulai dari jenjang katekisasi CD, para katekumen, warga jemaat, maupun presbiter, materi tadi itu ya, bina-bina itu, betul. itu kita susun juga berdasarkan pemahaman iman. Iya. Jadi itulah yang dilakukan oleh kajiannya. Iya ada. Satu lagi, yang ikhtisar teologi. Iya, ikhtisar teologi ini kan, itu juga amanat persidangan ini ya. Bagaimana GPIB punya buku rangkuman ya, atau ikhtisar dari pemahaman iman, supaya mempermudah lagi bagi jemaat untuk bisa mengetahui sejauh mana teologi GPIB, dan itu memang lagi sedang dalam proses pengerjaan. Ini ya dalam tahun program terakhir inilah kita akan menyelesaikannya, sekarang lagi dalam tahap editorial. Nah, yang kedua tadi ada 14 ya. Jadi kalau pendaratannya udah, yang pengembangan teologinya, nah itu melalui 14 topik kajian. Ya, yang kemudian kita lakukan lokakarya bersama dengan para pakar dan sebagainya, ya kan. Dan itu yang kemudian salah satunya jadi masukan-masukan untuk merancang yang untuk pembekalan pemendetaan. Nah, nanti ya kemudian oleh Majelis Sinode nanti ada. Jadi dari kami sudah siapkan rancangan ininya begitu ya, pendekatannya dalam pemendetaan secara berjenjang mulai dari prafakat meditasi, nanti kemudian Majelis Sinode kemudian bersama kita lah ya mengundang yang lain gitu. Nanti Ibu Deta Dina ya, ini kan. Oke, jadi itu yang sudah dikerjakan oleh bidang kajian ya. Kemudian selain 3 bidang ini, di Departemen Teologi juga yang juga menjadi amanat PS21 dan itu ada tertuang di dalam tata gereja kita juga, yaitu mengenai pemendetaan. Nah, Majelis Sinode melaksanakan amanat itu dengan membentuk tim pemendetaan. Dan tim pemendetaan itu bukan hanya dari Departemen Teologi, tapi melibatkan lintas bidang, begitu. Ketua timnya itu adalah Bapak Pendeta Simon Raprap, begitu, yang beliau juga adalah anggota di PPSDI, Departemen PPSDI, dan juga ada terkait dari bidang yang lain ya, departemen yang lain. Itu artinya apa? Itu artinya Majelis Sinode dalam hal ini bidang 1 melaksanakan amanat persidangan, membuat tim yang memang betul-betul lintas departemen dan dewan. Karena apa? Karena kita mempersiapkan calon pemimpin, gitu ya, pemimpin GPIB yang ya harus cara berpikirnya juga ber-GPIB gitu ya, bukan hanya sektarian atau kelompok tertentu begitu. Nah, di tim pemerintahan itu ada beberapa jenjang, mulai dari vikariat, gitu ya. Nah, vikariat sendiri ada tahapannya, kemudian ada pembekalan pendeta pratama, kemudian madya, lalu kemudian utama, baru praemeritasi, begitu ya. Memang tidak semua bisa dilaksanakan dalam periode ini, khususnya yang utama dan praemeritasi, begitu ya. Karena mengingat tadi sudah disebutkan oleh rekan-rekan bahwa kita ada agenda yang pembinaan calon diaken penatua, PHM, begitu ya. Dan walaupun juga kita tidak terlibat langsung, tapi juga kita dimintain
pendapat, pandangan juga dari teman-teman PPSDI misalnya terkait unit misioner, kemudian yang pengayaan penguatan perkawinan. Nah, itu juga kita diminta untuk pendampingannya. Sehingga yang bisa kami lakukan tiap tahun itu adalah sesuai dengan amanat persidangan, vikariat, dan di 2 tahun terakhir ya, 2 tahun terakhir program itu adalah pembekalan pendeta Pratama dan Madya, gitu. PKUPPG kita dengan sangat jelas mengatakan bahwa kita melihat dengan perspektif bahwa pemimpin GPIB itu adalah pemimpin yang misioner, transformatif, dan pastoral. Dan itu merupakan pergumulan teologis kita GPIB melewati masa COVID dengan berbagai pergumulan, sehingga 3 gelar Yesus yang selama ini, 3 gelar Tuhan Yesus yang selama ini kita pakai Raja Nabi Imam, itu kemudian digumuli lagi dengan konteks GPIB dan Indonesia, kita menjadi sahabat, pelayan dan pendamai. Yang kemudian kita tuangkan dalam perspektif itu tadi, misioner, transformatif, dan pastoral. Nah, kita mau dengar nih untuk vikariat nih, Bu Pendeta Dina, beliau koordinator di vikariat. Walaupun beberapa kali kami jadi ketua tim kerjanya ya, gitu ya. Jadi terima kasih Pak Pendeta. Jadi kita punya dasar KUPPG yang sama untuk merancang program, baik itu pemendetaan dalam hal ini pendeta di beberapa usia tahun kerja gitu, dengan proses untuk masuk vikariat, mempersiapkan pelayan firman dan sakramen GPIB. Yaitu benang merahnya adalah supaya kita membangun kader-kader pemimpin gereja yang memiliki kualitas spiritual, intelektual, dan emosional. Dan untuk periode ini justru menarik bahwa amanat Tata Gereja tahun 2021 itu diwujudkan sehingga pelaksana di bidang ini khusus untuk vikariat itu yang tadinya di PPSDI, kemudian dia menjadi bagian dari kerja-kerja di Departemen Teologi dan Persidangan Gerejawi. Tetapi seperti yang tadi disampaikan, dalam pelaksanaannya Departemen Teologi tidak bekerja sendiri, karena dia bekerja berdasarkan tugas yang diberikan oleh Majelis Sinode yang melakukan mencoba untuk melibatkan semua teman-teman dari berbagai bidang yang ada, sehingga memang bentuknya adalah tim kerja yang lintas bidang. Dan karena itu dalam pelaksanaannya tim kerja untuk melaksanakan pembekalan maupun evaluasi vikariat itu tidak selalu dari Departemen Teologi, tapi juga dari teman-teman yang ada di departemen yang lain. Mereka menjadi ketua tim kerjanya atau koordinatornya, tapi tetap dalam pengawasan bersama tentu. Nah, untuk vikariat itu sendiri tadi dengan 3 kata yang begitu ditonjolkan, yaitu misioner, transformatif, dan pastoral. Itulah yang mengawal seluruh rancangan vikariat di tahun 2022 sampai 2025 ini yang sudah dilaksanakan. Dan karena itu ada 3 angkatan untuk vikariat di periode Majelis Sinode ke-21, yaitu angkatan tahun 2022. Angkatan ini berjumlah 66 orang. Dan pelaksanaan penabisan sesuai dengan tata gereja dilaksanakan di PST, dan kali itu tahun 2024 di Samarinda. Pelaksanaannya. Ya, mereka melaksanakan memang tidak full sampai 2 tahun karena kebutuhan lapangan pada waktu itu, sehingga pelaksanaannya secara bersama-sama di Samarinda, tapi bukan di awal tapi di akhir. Jadi di penutupan PST itu dilaksanakan. Kemudian yang kedua itu tahun 2023, angkatan 2023 itu jumlahnya 60 orang dan dia berproses 2 tahun.
Sehingga tahun 2025 di Agustus sampai September itu dilaksanakan penabisan terhadap 60 orang. Masih ada sisa 2 orang yang harus ditabiskan sampai dengan Desember nanti karena ada penundaan. Tapi juga kemudian ada penambahan 2 karena kebijakan Majelis Sinode terhadap 2 orang vikaris yang sudah menjalankan vikarisnya sudah cukup lama sekali. Lalu kebijakan Majelis Sinode mereka diberi kesempatan untuk ditabiskan sebagai pendeta GPIB dan dalam status non-organik. Jadi mereka tetap dapat memberikan sumbangsihnya, kontribusinya bagi pembangunan jemaat GPIB. Kemudian yang ketiga, dan ini yang sementara berjalan, yaitu angkatan tahun 2024, sejumlah 62 orang. Dan dari 62 orang itu, yang lanjut ke tahap tahun kedua ada 57 orang. Mengapa? Karena ada yang gagal dalam perjalanannya, ada yang juga harus ditunda pelaksanaan vikariatnya untuk tahun yang kedua. Nah, catatannya, saudara sekalian, bahwa kegiatan vikariat untuk periode ini memiliki ciri khas tersendiri, yaitu kita bekerja sama dengan TNI. Di awal pembekalan sebelum melaksanakan vikariat, saudara-saudara kita yang diterima atau lolos itu, mereka selama 4 sampai 5 hari kami tempatkan mereka di Rindam Brawijaya dan mereka juga di Arhanut di Batu Malang untuk mereka dibina secara mental. Nah, karena kita tahu bahwa generasi ini adalah generasi yang sangat berbeda dari generasi kami, dan ternyata memang membutuhkan kedisiplinan dan juga membangun habituasi yang baik. Dan karena itu setelah mereka dibina secara mental, biasanya itu pada penerimaan awal, pembekalan itu dilaksanakan selama 1 bulan. Kalau evaluasi itu selama kurang lebih 10 hari dalam pelaksanaannya. Nah, 1 bulan itu diisi dengan pembinaan mental, kemudian diberikan wawasan tentang GPIB, jadi apa itu GPIB, perangkat apa saja yang dimiliki oleh GPIB, kemudian pengetahuan secara atau wawasan secara umum terhadap isu-isu kontemporer yang ada, atau isu-isu ekumenis dan hubungan antar agama, begitu itu diberikan. Kemudian pada bagian yang ketiga itu adalah mereka juga dibekali dengan berbagai hal terkait dengan pengetahuan yang umum, juga keterampilan. Dalam hal ini kita bekerja sama misalnya dengan UP2M, dengan Departemen Pelkes, dan kemudian di minggu yang terakhir itu mereka masuk pada pendalaman spiritualitas mereka. Dan karena itu selama ini kita sudah bekerja baik dengan satu lembaga yang dimiliki oleh UKDW dengan Pak Pendeta Stefanus untuk membekali spiritualitas dari para calon vikaris pada waktu itu. Selain itu, saudara-saudara, dalam perjalanan kita perlu melakukan pengembangan terhadap program ini. Maka kita mengambil kesempatan untuk bercakap-cakap dengan mereka yang sudah ditabiskan. Jadi angkatan tahun 2022. Sehingga kita mendapatkan masukan lagi untuk barangkali memperbaiki proses itu, juga hal-hal yang masih perlu untuk kita perhatikan. Jadi ini yang kami peroleh dan kami olah terus-menerus. Kemudian mereka tidak saja dites secara psikologis ketika mereka baru masuk untuk proses seleksi, tapi dalam pembekalan itu mereka juga harus menjalani tes yang namanya tes Enneagram. Ini terkait dengan spiritualitas seseorang. Jadi punya kelengkapan yang cukup terhadap para pendeta yang muda atau calon pendeta atau calon pelayan firman dan sakramen yang sementara berjalan.
kita sudah punya cukup banyak kelengkapan untuk memahami mereka, karakternya, motivasinya, dan juga kita punya kelengkapan untuk membangun sebuah habituasi yang menolong para pelayan firman dan sakramen ini di tengah-tengah pelaksanaan tugasnya, di mana tantangannya tentu berbeda dengan pendeta-pendeta yang sudah lebih senior atau lebih dulu. Antara lain misalnya membuat jurnal. Jurnal itu membantu dalam mempersiapkan apa yang menjadi tugas-tugasnya, tetapi mengevaluasi diri, sekaligus juga itu menjadi alat untuk mereka rilis sesuatu yang menjadi tekanan pada diri, barangkali pergumulan. Dengan habituasi itu diharapkan para pendeta ini akan tertolong. Apalagi ketika mereka harus bergulat ya, bergumul di tengah pelayanan di pos-pos Pelkes. Gitu. Nah, untuk tahun ini Majelis Sinode menetapkan untuk tidak menerima vikaris. Mengapa itu? Tentu kita bergumul dengan soal kemampuan kita untuk membiayai para pendeta di pos Pelkes. Nah, seandainya saja jemaat-jemaat terpanggil, termotivasi dengan apa yang disampaikan oleh Departemen Teologi ini, akan sangat luar biasa kalau jemaat-jemaat memberikan support, dukungan untuk mau menyiapkan para pelayan firman dan sakramen GPIB, tapi sekaligus juga mau mendukungnya secara finansial, sehingga kita punya sejumlah pelayan firman dan sakramen yang siap di lapangan mendampingi jemaat. Saya kira itu Pak Pendeta yang bisa disampaikan terkait dengan vikariat. Baik, terima kasih Ibu Pendeta. Jadi apa yang dilakukan oleh Departemen Teologi sesuai dengan amanat dari Karta Gereja dan juga PKUPPG bahwa kita secara sadar, secara tegas juga jelas kita proses itu sebelum memulai masa vikariat itu, program ini kita undang ya para pendeta yang baru ditabiskan itu, kemudian kita buat FGD, kita diskusi sama mereka, lalu kemudian kita juga diskusi dengan beberapa pihak terkait dengan bagaimana mengembangkan kurikulum vikariat, sehingga lahirlah program yang tadi disampaikan oleh Pendeta Dina. Jadi bukan hanya mereka ada di Lawang, tapi ada beberapa aspek yang harus mereka penuhi, soal fisik, mental, spiritualitasnya juga begitu. Dan ya kita bersyukur bahwa semua boleh berjalan dengan baik. Angkatan 2022 sudah bisa memberikan testimoni bagaimana mereka di ladang pelayanan, bahwa materi, modul, pelatihan yang diberikan itu membantu mereka, begitu membantu mereka. Dan memang itulah yang perlu kita ketahui juga, bahwa GPIB ini ada mungkin sekitar 40% pelayanannya ada di pos Pelkes ya. Dan para pendeta yang ditempatkan di sana memang harus ya dipersiapkan secara baik begitu. Jadi jangan baru dengar nama posnya udah minta undur diri gitu, minta mundur atau alasan studi lah dan lain sebagainya gitu. Dan ya bersyukur angkatan 2022 semua boleh melayani dengan baik begitu ya. Walaupun kita cukup bersedih ya, ada satu yang meninggal di pos Pelkes itu ya, karena kecelakaan itu ya. Nah, kemudian yang juga perlu untuk kami sampaikan dalam sesi ini juga bahwa GPIB mempersiapkan para pelayan firman dan sakramen itu dengan sungguh-sungguh. Kalau tadi Bu Pendeta Dina sampaikan ada sekian vikaris yang diterima, lalu sekian yang ditabiskan. Itu kalau Bapak Ibu secara cermat mendengar, berarti ada yang tidak lulus dan seterusnya. Dan memang itu kami lakukan melalui mentoring, melalui evaluasi. Mentoring itu dalam 1 tahun, evaluasi nanti ada dalam 1 tahun. Kemudian ada ya evaluasi juga oleh Majelis Sinode, Biro Personalia, sehingga yang memang tidak memenuhi kriteria itu, kualifikasi sebagai calon pelayan firman dan sakramen, ya Majelis Sinode memutuskan untuk ditunda, diperpanjang, atau dihentikan. Kenapa? Karena kita mempersiapkan pelayan firman dan sakramen untuk gereja ini.
gitu. Jadi bukan hanya sekedar udah setelah sarjana teologi vikaris pendeta, tidak otomatis seperti itu, begitu. Oke, terima kasih banyak Bu Pendeta. Mungkin kita juga perlu cerita untuk pembekalan pendeta ya. Pendeta Stefan mungkin karena Pak Pendeta ini tim kerjanya pembekalan pendeta Pratama dan Madya, gitu ya. Silakan Pak Pendeta. Baik, untuk rekan-rekan pendeta yang memang usia pelayanan 5 sampai 15 tahun, kita sudah menyelenggarakan 2 kali pembekalan. Dan tentu membantu mereka ya, baik oleh karena beban pekerjaan atau juga bagaimana mereka juga berelasi dengan pemerintah setempat, dan tentu juga membantu mereka untuk menjadi cakap ya dalam tugas kepemimpinan. Sehingga memang beberapa narasumber kami hadirkan, tidak hanya yang memang dari internal kita, tetapi juga dari rekan-rekan yang punya kapasitas. Tentu mereka berkontribusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita juga membantu mereka dalam kehidupan spiritual, sehingga kita berharap mereka tetap cakap dalam tugas-tugasnya yang, dan tentu dari tempat-tempat di tengah kesulitan mereka akan bergerak ya ke kota-kota besar, tapi juga mereka tentu harus juga mahir dalam bidangnya, khususnya dalam pemberitaan firman. Sebab bagaimanapun juga tugas gereja mewartakan firman Allah, dan rekan-rekan yang sudah mendapat pembekalan untuk Pratama dan Madya, mereka mengapresiasi apa yang mereka sudah peroleh dalam kegiatan pembekalan itu. Demikian. Baik, jadi tetap ada pertanyaan begitu ya. Apa sih bedanya programnya Departemen Teologi dengan PPSDI gitu ya? Satu pembekalan, satu pembinaan. Memang mirip-mirip, tapi kita sudah bahas tuntas di PST Medan bahwa Departemen Teologi memberikan pembekalan. Kenapa? Karena memang maksud tujuannya adalah memberikan penguatan pada kapasitas pendeta. Jadi ada beberapa sesi membuka wawasan mereka, tapi kemudian kita tutup dengan semacam retreat kecil begitu ya. Ada spiritualitas beberapa kali Pak Pendeta Stefanus dari UKDW, lalu kemudian ya kita bersyukur ada pendeta kita juga, Pendeta Romi Kelpesi yang juga sudah selesai dengan studi dan bidangnya adalah spiritualitas. Nah, di situ para pendeta yang tadi disebutkan oleh Pak Pendeta Stefan Siombing yang mendapatkan penguatan kembali. Jadi secara informasi up to date-nya apa, kemudian secara pergumulan pribadi, pergumulan keluarga sebagai pendeta itu disegarkan lagi, dikuatkan. Soal burnout, soal bagaimana mengatasi hal-hal yang kalau sudah di jemaat nggak ada lagi teman begitu ya, itu diberikan begitu. Kita perlu apresiasi juga bahwa Ketua Umum PGI Bapak Pendeta Jacqueline Manuputi dalam beberapa kesempatan beliau menyediakan diri, sangat diapresiasi, artinya perhatian kepada pendeta-pendeta GPIB. Kemudian Ibu Dirjen Bimas Kristen juga di tengah kesibukannya beliau juga sangat mensupport, beliau mau hadir begitu dan memberi perhatian, karena setelah memberi materi ada beberapa pendeta ngomong konteks kami begini, langsung beliau respon sangat baik. Artinya apa? Dari Departemen Teologi yang memang untuk para pendeta kita berikan perhatian khusus begitu ya, karena para pendeta ini ya para pemimpin gembala yang ada di jemaat-jemaat, jadi kita berikan penguatan itu. Itu terkait dengan pemerintahan. Departemen Teologi juga ada beberapa program yang sifatnya internasional. GPIB dipercaya sebagai tuan rumah CCA 2023 kalau tidak salah ya. Kemudian menyusul juga ada kegiatan WCRC, begitu ya, kita bisa laksanakan itu. Dan juga untuk nasional kita ada beberapa kegiatan GPI dan PGI yang dimana kita juga hadir di sana berpartisipasi. Kita juga bersyukur bahwa dari GPIB ada Pendeta Silvana
sebagai salah Vice satu. President ya, kalau tidak salah begitu di WCRC. Hmm. Kemudian Pendeta Karen sekarang, Pendeta Karen Puimera yang juga di Youth-nya WCC begitu. Ya kita bersyukur kalau per hari ini kita juga bisa melihat di sosial media bahwa ada 3 pendeta kita ya ikut di acara WCRC yang di Chiang Mai kalau tidak salah. Ada pendeta Dinka, pendeta Hezron, sama pendeta siapa lagi? Ada 3 orang, pendeta Genis ya, 3 orang gitu. Ya artinya ya salah satu fungsi utama PKUPPG dari gereja adalah persekutuan, pelayanan dan kesaksian itu, di mana Departemen Teologi menjalankan fungsi itu, dan ya bersyukur dalam periode ini kita lakukan. Jadi apa yang menjadi amanat dari persidangan Sinode 21, kita maksimalkan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Hanya 4 tahun ya. Hanya 4 tahun. 4 tahun ya. Dan yang menjadi PR buat kita tentu apa yang sudah kita lakukan ini bisa dilanjutkan ya. Tadi Pak Stefan sudah ini dari semua bidang, termasuk juga yang tadi sudah disebutkan soal Gita Bakti. Jadi bersyukur bahwa 2024 ya, 24 kemarin kita merayakan 25 tahun Gita Bakti. 25 tahun Gita Bakti itu mengingatkan kembali bahwa tahun 99 persidangan 2000 ada yang namanya tim musik gerejawi. Kemudian ada paduan suaranya. Itu paduan suaranya GPIB itu. Yang memang perlu untuk kita jaga dan pelihara. Dan secara khusus untuk pembinaan ibadah musik gerejawi memang itu harus lebih lebih sistematis kita atur secara sinodal, bahkan lingkup regional dan juga di jemaat begitu. Saya pikir itu yang bisa kita sampaikan sebagai informasi dari Departemen Teologi, dan tentunya kami dari Departemen Teologi mengucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan pendeta di jemaat-jemaat, juga di lingkup MUPEL, fungsionari BP MUPEL, dan juga seluruh presbiter dan juga seluruh jemaat. Karena kegiatan-kegiatan sinodal ini bisa kita laksanakan karena ada dukungan penuh, ada doa, dan juga ada partisipasi dari Bapak Ibu sekalian. Oh ya, ada satu lagi yang tadi sempat disinggung oleh Ibu Pendeta Dina, bahwa di tahun ini kita punya program khusus untuk PSR, yaitu doa dan dialog. Jadi kami dari Departemen Teologi juga menggumuli bahwa tiap tahun kita punya agenda besar, peristiwa gerejawi yang besar, lalu apa yang mau kita lakukan? Nah, Departemen Teologi menginisiasi satu program, yaitu doa dan dialog. Jadi di dalam kemasan ibadah dibuat di sentra-sentra yang hadir, baik secara online maupun juga on-site, diberi kesempatan untuk menyampaikan harapan-harapan. Lalu kemudian kita rangkum dalam doa bersama. Dan ini penting sebagai gereja, bahwa bukan hanya dana dan daya, tapi doa itu penting. Ya, baik. Jadi demikian yang bisa kita sampaikan dari Departemen Teologi. Sekali lagi terima kasih. Biarlah segala sesuatunya ini boleh berkenan di hadapan Tuhan, menjadi berkat buat kita semua. Dan kita bersyukur bahwa Tuhan masih memberi kepercayaan bagi kita untuk menjadi alatnya mengerjakan misi Allah bagi Indonesia melalui GPIB. Tuhan berkati. Amin.